Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita tengok dulu, kok bisa sih ya kita itu jatuh pada insecurity tadi. Jadi orang yang minder, jadi orang yang rendah diri. Itu kira-kira sebabnya apa sih? Nah, yang pertama, yang paling sering mempengaruhi kita, sehingga kemudian kita minder, sehingga kemudian kita rendah diri, merasa insecure dengan diri kita sendiri, itu adalah persepsi kita sendiri. Jadi cara berpikir kita sendiri, cara kita mempersepsi diri kita, menganggap diri kita. Bahkan mungkin orang lain tidak menganggap kita begitu. Kita saja yang menganggap diri kita serendah itu. Seperti quotes yang kita bahas minggu lalu ya, kalau kita saja menghargai diri kita serendah itu, bagaimana orang bisa menghargai kita tinggi? Ibaratnya orang jualan, itu kan kita sudah menjual diri kita sangat murah, menampilkan, menunjukkan harga kita itu sangat murah, sangat rendah. Ya pasti saja, tidak mungkin orang nawar seandainya ini jual beli ya. Orang berinteraksi nawar itu terus di atasnya. Kalau dari kita sendiri sudah rendah, ya orang bahkan bisa lebih rendah dari itu. Nah, ini kan kalau di minggu lalu ketika kita bahas people pleaser. Nah, persepsi orang-orang yang insecure ini terhadap dirinya juga begitu. Dia tidak memahami, mengakui, apalagi mensyukuri bahwa dalam dirinya itu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Dalam diri kita itu banyak sekali potensi-potensi untuk bisa kita hidupkan. Kita terlanjur menganggap diri kita rendah, akhirnya ya kita tidak ngapa-ngapain. Atau kadang-kadang standar yang kita ikuti. Jadi salah standar. Misalnya ya, hari ini kan kayak tadi banyak orang operasi plastik misalnya. Standarnya mana? Itu kan terus orang milih, ada yang milih standar gaya Korea mungkin, atau milih standar gaya Barat. Nah, ini namanya standar. Nah, ketika standar, saya tidak tahu apakah memang cantik itu harus versi Korea ataukah gagah itu versi Barat yang seperti apa. Tapi ketika ini standar ini sangat jauh untuk kita jangkau, tentu saja kita akan merasa diri kita sangat rendah. Oke, coba ngambil standar yang masuk akal saja, mungkin kita tidak jatuh pada insecurity. Kenapa kita mempersepsi diri kita terlalu rendah? Kemungkinan standar yang kita ikuti, kita tetapkan terlalu tinggi. Atau terlalu tidak nyambung dengan kita. Akhirnya ya kita menganggap diri kita benar-benar rendah. Padahal ya kayak kasusnya operasi plastik tadi ya kan, setiap orang itu kan kalau dari sisi estetika itu kan ada teori yang jenisnya subjektivitas. Jadi cantik, indah, harmonis dan lain sebagainya itu ya hubungannya dengan persepsi masing-masing subjek. Bagi seseorang mungkin sesuatu itu sangat indah, tapi bagi orang lain bisa biasa-biasa saja. Nah, ini urusannya standar. Jadi akar kenapa sih orang kemudian menganggap dirinya sangat rendah, dirinya sangat tidak penting, jangan-jangan mengukurnya terlalu jauh. Bukan berarti salah, tapi standar yang terlalu jauh ini membuat kita merasa diri kita terlalu rendah, sehingga tidak semangat untuk mencapai ke sana. Akhirnya berhenti. Apalah aku ini. Nah, ini yang pertama biasanya. Yang paling banyak sebenarnya yang pertama ini. Persepsi kita terhadap diri kita dan juga standar-standar yang kita ikuti. Yang kedua,
yang jadi akar dari situasi insecure yang kita alami adalah emosi, atau mungkin kita pernah mengalami trauma-trauma, atau kita pernah dikecewakan, kita pernah disakiti, kita pernah mengalami trauma-trauma dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga membuat orang kemudian insecure. Misalnya merasa tidak dicintai orang tua, misalnya orang tuanya pilih kasih, ada yang dianak emaskan, ada yang dianak tirikan misalnya. Nah, itu kemudian dia merasa terluka, batinnya merasa, oh mungkin aku ini orang tidak penting, mungkin aku ini anak yang tidak diinginkan, anak yang jelek sehingga orang tua tidak milih aku. Nah, ini terus muncullah rasa insecure. Mungkin kita pernah ditinggal orang yang kita cintai, ditolak orang yang kita cintai, kita sudah tekad-tekadan nembak kok ya ditolak. Apalagi nolaknya pakai argumen lagi. Argumennya menyakitkan. Wah, saya mohon maaf ya, ndak siap jadi pasanganmu karena kamu begini sih, kamu begitu sih, kamu jelek sih, kamu apa sih, kamu itu sih. Ya, akhirnya kita terus down, drop, mengalami trauma. Oh, berarti aku ini jelek, oh berarti aku ini ndak pantas punya pasangan, oh berarti. Ini luka batin. Ini juga sering melahirkan insecure. Akhirnya kita besok-besok ndak berani lagi nembak. Besok-besok kita mikir-mikir dulu kalau mau mencari pasangan. Jadi emosi, luka batin, trauma ini sering melahirkan rasa aku ndak cukup baik, aku ini ternyata jelek, aku ini ternyata ndak layak dicintai, tidak layak disukai, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ini kemudian dihubungkan dengan yang lebih besar, misalnya orang salah persepsi memahami takdir misalnya. Selama ini kan kita selalu, kalau ada orang mengalami musibah itu kita yang nuding bahwa wah kamu itu banyak dosa makanya oleh Allah diberi azab. Ini kan nunjuk keluar. Ada yang lebih ngeri lagi yang ditunjuk dirinya sendiri terus. Wah, ini kok ngalami bencana ya, jangan-jangan bencana ini gara-gara dosaku. Jangan-jangan bencana ini gara-gara kelakuanku. Jangan-jangan bencana ini gara-gara kesalahan-kesalahanku selama ini. Akhirnya dia begitu marah, begitu kecewanya dengan dirinya. Nah, ini juga jenis emosi. Jadi, orang tidak nyaman dan tidak aman terhadap dirinya itu bisa karena persepsi, bisa karena emosi. Jadi kalau persepsi tadi ya pikiran-pikiran kita sendiri. Kalau emosi itu muncul dari trauma-trauma, luka-luka batin yang selama ini mungkin kita alami. Ada kalanya juga karena lingkungan, pengalaman sehari-hari. Mungkin kita nasibnya tidak terlalu bagus, kita punya lingkungan yang tidak sehat. Misalnya lingkungan yang selalu mengecilkan kita, lingkungan yang tidak menganggap kita, lingkungan yang tidak menghitung keberadaan kita. Nah, ini juga membuat kita terus jadi minder, merasa kecil. Sejak kecil misalnya, kalau kita usul selalu dibantah, selalu ditolak. Sejak kecil misalnya kalau kita melakukan sesuatu selalu ditertawakan, tidak pernah dihargai. Nah, ini juga jadi akar munculnya insecurity. Jadi lingkungan sekeliling itu bisa membentuk pola pikir aku ini rendah, aku ini lemah, aku ini inferior. Nah, selain pengalaman dan lingkungan, ada pula pop culture atau tren. Nah, kalau ini budaya pop atau tren-tren yang beredar di sekeliling kita.
Ketika kita tidak update, ketika kita tidak mengikuti tren yang berjalan, kita terus merasa, aku ini apa sih? Aku ini kurang gaul, aku ini ketinggalan zaman, aku ini masa lalu. Nah, ini bisa juga. Jadi kita tidak mengikuti tren, kita tidak update, kita jadi orang yang tidak ngerti ini, tidak ngerti itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, sesuai kemampuan anak hari ini, akhirnya kita insecure. Misalnya teman-teman kita hari ini main gamenya sudah main game-game kelas tinggi yang sekarang sedang hits itu. Nah, terus kita kok nggak bisa main game seperti itu? Nah, terus kita insecure. Sekarang semua orang mengikuti drama Korea yang judulnya ini itu. Kok kita nggak ngikuti? Akhirnya dalam obrolan kita merasa, ternyata aku ini nggak update, nggak nyambung terus kalau ngobrol sama teman. Nah, ini juga sumbernya insecure. Jadi, seolah-olah itu hal yang sangat penting. Kemudian ketakutan. Nah, kalau hubungannya dengan ketakutan ini ya setiap orang punya ketakutan-ketakutannya sendiri. Tapi dalam insecurity ini ketakutan itu membuat kita kemudian tidak ngapa-ngapain. Membuat kita menarik diri dari kehidupan nyata. Nah, itu dulu mungkin pernah saya gambarkan seperti ini ya. Reality of fear, tentang ketakutan. Jadi, bagaimana kita hidup ini banyak ketakutan. Tapi sebenarnya kalau pakai kalimat-kalimat yang ditulis di situ, ketakutan yang ada dalam diri kita itu seringkali bukan pada yang kita takuti, tapi pada dibalik yang kita takuti. Itu nanti yang disebut insecurity. Misalnya di situ ada kalimat, engkau sebenarnya tidak takut pada kegelapan. Engkau hanya takut pada apa yang ada di balik kegelapan itu. Tapi kita menganggapnya, saya takut kegelapan. Nanti orang insecure juga begitu. Mungkin kita itu tidak takut pacaran, tapi takut ditolak. Kita tidak takut ujian, tapi takut nilainya rendah. Nah, ini loh yang jadi sumbernya insecure itu. Jadi kalau nanti kita meneliti dalam diri kita, kok aku bisa insecure ya? Awas salah identifikasi tentang ketakutan kita. Engkau tidak takut ketinggian, tapi engkau sebenarnya takut jatuh. Engkau tidak takut orang-orang di sekelilingmu, maksudnya engkau tidak takut sebenarnya, engkau itu tidak takut bergaul kok, engkau tidak takut bersosialisasi, cuma engkau hanya takut ditolak orang. You are not afraid to love, you are just afraid of not being loved back. Engkau sebenarnya bukan orang yang takut mencintai, tapi takut tidak dicintai kembali. Engkau sebenarnya tidak takut untuk melepaskan dia, hanya saja engkau takut hidup tanpa dia. Engkau bukannya takut untuk mencoba kembali, tapi engkau sebenarnya takut kalau tersakiti kembali. Nah, ini sebenarnya mengidentifikasi ketakutan kita lebih dalam. Disitulah sumbernya insecure. Jadi yang kita anggap ketakutan-ketakutan di luar itu sebenarnya rahasianya ada di dalam. Inilah akar-akar dari insecurity yang ada dalam diri kita. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.